Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 yang beranggotakan Aldi Ismail Lubis, Ahmad Aji Alamsyah, Adinda Anisya, Aulia Agustina, Gita Yasina Siregar, Handi P. Hasibuan, Fani Desvinar, Mahyuni Saragi, Rizka Dinda Rianda, Roderna Saragi, Soni Setiaman Lase, Taslim Amnorzega, Triska Aprilia, dan Yosafat Sihotang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang implementasi pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Jaminan kesehatan nasional merupakan kebijakan sosial yang bersifat nasional atau diterapkan di seluruh Indonesia dikarenakan permasalahan untuk JKN hampir sama untuk setiap di daerah Indonesia. Kota Semarang sendiri, sebelum adanya JKN, sudah terdapat jaminan kesehatan yang bernama Kartu Semarang Sehat atau KSS, Askeskin, dan Jamkesda. Walaupun demikian, masih banyak timbul permasalahan yang terjadi di Kota Semarang. Isi kebijakan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan dalam konteks implementasi kebijakan, keberhasilan sebuah kebijakan menurut Merlin is Grindel 1980 dibagi menjadi dua bagian, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan terdiri dari 6 bagian. 1. Kepentingan kelompok sasaran. 2. Tipe manfaat. 3. Pengambilan keputusan. 4. Derajat perubahan. 5. Pelaksanaan program. 6. Sumber daya. Kepentingan kelompok sasaran. Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sasaran untuk semua masyarakat Indonesia tanpa memisahkan golongan apapun, karena mereka memiliki misi pada tahun 2019 yang semua masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebutlah yang menjadi kelompok sasaran dari Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi semua masyarakat Indonesia yang menjadi kelompok sasaran. Kepentingan masyarakat dari semua golongan sebagai sasaran atau objek program Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemko Semarang adalah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan dengan anggaran APBN dan bisa dijangkau oleh masyarakat golongan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan dan mampu dijangkau oleh semua golongan, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pelayanan kesehatan menjadi aspek penting yang diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat yang sudah terdaftar sebelumnya sebagai peserta Askes, Jamkesmas, Jamkesda secara otomatis tidak lagi membayar iuran setiap bulannya karena sudah mendapatkan penerima bantuan iuran atau PBI. Akan tetapi, berbeda lagi dengan peserta yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Mereka dikenakan premi pembayaran setiap bulannya, tergantung kelas yang dipilihnya. Karena kesehatan itu penting, sangat penting dalam hidup, bahkan bisa dibilang yang paling penting. Tanpa kesehatan manusia tidak akan bisa melakukan apapun atau melakukan banyak aktivitas lainnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan letak kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Agar dapat diimplementasikan, kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dibuat oleh berbagai instansi pemerintah akan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan mempunyai kekuatan hukum. Pada akhirnya, muncullah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. Adapun 3 lembaga yang berpengaruh dalam hal ini adalah BPJS, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Di sini saya akan melanjutkan tentang derajat perubahan jaminan kesehatan nasional. Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapainya, sama seperti halnya kebijakan jaminan kesehatan nasional yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan memunculkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan jaminan kesehatan. Karakteristik pelaksana kebijakan jaminan kesehatan nasional. Karakteristik dari para pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor yang mendorong berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Karakteristik dari para pelaksana kebijakan memiliki watak dan komitmen yang sesuai dengan harapan untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sosialisasi yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga BPJS Kesehatan Kota Semarang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Berdaya terhadap implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional. Peranan sumber daya bagi implementasi sebuah kebijakan memiliki peranan yang sangat penting, terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau anggaran. Sebuah kebijakan pastilah dibutuhkan sumber daya untuk menjamin keberlangsungan kebijakan tersebut, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Sumber daya manusia sebagai implementasi suatu kebijakan, sehingga dapat berjalan secara efisien apabila sumber dayanya mencukupi dan dapat bekerja secara profesional dan di dalam menjalankan sebuah program sesuai dengan rumusan kebijakan yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisis lingkungan kebijakan terhadap isi kebijakan kesehatan nasional. Analisis pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari keterkaitan keadaan sosial ekonomi dan budaya serta responsivitas dari masyarakat. Saya Mahyuni Saragih. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan operasional jaminan kesehatan nasional. Suatu kebijakan yang dibuat perlu diperhitungkan terlebih dahulu kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan juga aktor yang berperan di dalamnya guna memperlancar jalannya kebijakan tersebut. Dalam kebijakan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota Semarang, kekuasaan dan kepentingan dari aktor tidak mempengaruhi keberlangsungan jalannya kebijakan JKN di Kota Semarang. Hal itu dikarenakan semuanya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan diawasi oleh Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik lembaga. Karakteristik lembaga merupakan lingkungan di mana berpengaruhnya dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Konteks pelaksanaan kebijakan pada Kota Semarang ada dua lembaga yang berperan, yaitu 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang dan yang kedua BPJS. Di sini saya akan melanjutkan materi dari tingkat kepatuhan dan respon pelaksana. Berdasarkan pengamatan dan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber, tidak ditemukan adanya penolakan dari pihak internal BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang ataupun Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota Semarang. Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota Semarang. Dalam pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang, muncul beberapa hambatan dan keluhan yang terjadi, baik dari eksternal yang dialami oleh pemberi pelayanan yang berasal dari luar organisasi itu sendiri, maupun internal hambatan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Hambatan eksternal: 1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat. 2. Kesadaran bagi peserta sendiri untuk membayar iuran. Yang ketiga, peserta JKN belum paham sistem rujukan berjenjang dan prosedur pelayanan JKN. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan internal, di mana di hambatan internal ini terdapat regulasi yang masih mengalami perubahan. Pemerintah selalu berupaya memberikan pilihan kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat inilah kebijakan dapat ditegakkan dengan baik. Peraturan yang ada diupayakan untuk dibuat semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaannya, pemerintah merasa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam peraturannya, seperti misalnya mengenai perubahan kapitasi. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil peneliti,
dan pembahasan di atas, maka penulis menyajikan kesimpulan ke dalam poin-poin yang relevan, antara lain: 1. Regulasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sangat menentukan sukses tidaknya sistem jaminan sosial kesehatan untuk memperkokoh ketahanan nasional dengan memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. BPJS Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan sudah berupaya maksimal untuk memberikan sosialisasi dan untuk jaminan kesehatan, namun memang butuh proses dan waktu untuk mewujudkan keseluruhan warga negara terjamin dalam jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, kesadaran dari petugas juga perlu ditingkatkan, mengingat adanya tambahan pembiayaan dari pemerintah tentang jasa pelayanan sedikit banyak menjadi masalah baru di kalangan internal memberi pelayanan. Selanjutnya, pelayanan JKN oleh BPJS belum bisa diberikan general di seluruh Indonesia. Selanjutnya, sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbagi dalam subsidi silang, dan juga sulitnya untuk memberikan kesadaran bahwa jaminan itu penting, maka diharapkan untuk membayar iuran setiap bulannya. Tenaga kesehatan yang berada baik di puskesmas maupun di rumah. Sekian dan terima kasih untuk kesimpulan kami. Terima kasih. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka dapat kami sarankan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah harus memanjaki lebih tinggi lagi kalangan berpendapatan menengah ke atas untuk memberikan subsidi silang kepada sesama warga negara yang kurang mampu. Yang kedua, ada koordinasi yang baik antara BPJS Kesehatan sebagai pelaksana dan juga dengan FKTP serta rumah sakit. Yang ketiga, adanya penegakan regulasi yang tegas dari pemerintah, sebaiknya tidak berubah-ubah, dan setiap ada regulasi baru diharapkan langsung segera disosialisasikan agar setiap pemberi pelayanan kesehatan dapat mengetahui dan tidak terjadi misunderstanding di kalangan pemberi pelayanan. Yang keempat, rumah sakit dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jangan sampai hanya karena sudah melebihi batas hari dari waktu yang ditentukan oleh BPJS, maka pelayanan untuk pasien dibatasi. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.